lagi bersama Tabula. Teman belajar dan bertumbuh. Pada malam ini, kita akan membahas topik yang sangat spesial dan mungkin relate nih dengan pertanyaan sebelumnya ataupun dengan kondisi kita pada malam hari ini. Dan topik yang kita bahas pada malam ini yaitu self-love. Topik pada malam hari ini pun akan dibawakan oleh narasumber yang tentunya keren banget nih, yaitu Kak Vika Ayudia. Kak Vika ini adalah seorang clinical psychologist counselor loh. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung kenalan dan kita sapa narasumber kita. Halo Kak Vika. Halo Safera, halo teman-teman semua. Wah, apa kabar nih Kak Vika? Baik-baik, sehat. Safera gimana kabarnya? Oh, baik-baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Nah Kak Vika, mungkin langsung aja nih kita mulai. Sebetulnya nih Kak, arti dari self love itu sendiri apa sih Kak? Oke, kita langsung mulai aja ya, Saf ya. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Mungkin mau nyapa-nyapa dulu nih sebentar. Mungkin malam ini kita sama-sama ngobrol, kita mau sama-sama belajar untuk lebih kenal ya. Kita lebih belajar mengenai self love gitu. Dan pastinya bukan berarti juga aku udah expert nih, aku udah paling bisa self love gitu. Tapi ini adalah proses dan kita semua akan sama-sama belajar malam hari ini. Gitu. Oke, sesuai pertanyaan Safera tadi, kita langsung bahas aja. Kita langsung mulai ya. Apa sih arti self love itu sendiri? Gitu. Kalau yang sering terlintas, apa Saf? Biasa yang sering kamu dengar nih mengenai self love? Biasanya sih kalau aku mencintai diri sendiri sih Kak. Oke, mungkin kalau diterjemahin secara gamblangnya mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih mencintai diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau self love sendiri teman-teman itu adalah suatu bentuk atau suatu tindakan di mana kita mengapresiasi atau menghargai diri sendiri. Seperti itu. Dan dari tindakan-tindakan ini pada dasarnya akan menumbuhkan diri kita juga gitu, baik secara fisik, psikologis dan juga spiritual kita. Intinya gitu sih, self love. Jadi bentuk tindakan mengapresiasi atau menghargai diri kita sendiri. Singkatnya kayak gitu. Berarti nih Kak, kalau misalnya kita udah bisa mencintai diri kita sendiri dan mengapresiasi diri kita sendiri, bisa dikatakan bahwa self love ini sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh nggak untuk kita bisa menumbuhkan diri kita sendiri? Iya, bisa banget. Jadi self love salah satu faktor ya, salah satu hal yang bisa membantu kita untuk terus berkembang. Kita bisa menumbuhkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu. Berarti kalau misalnya kita mau berkembang nih, tentunya self love itu harus menjadi salah satu tindakan yang kita lakukan ya. Nah, Betul. tetapi nih Kak, gimana ya Kak cara kita bisa mencintai diri kita sendiri secara benar gitu? Oke, jadi caranya gimana buat self love gitu ya? Oke, baik. Nah, teman-teman, mungkin kalau bahas soal caranya nih gimana, kita mungkin terlebih dahulu aku mau ajak juga untuk bahas, nah sebenarnya ada aspek-aspek nih di dalam self love itu sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi secara pengertian memang mengapresiasi, menghargai diri kita yang nantinya bisa mengembangkan pribadi kita juga. Nah, di dalam self love itu sendiri, itu pada umumnya bukan dibagi sih, ada 4 aspek. Dan mana jadi 4 aspek ini merupakan komponen penting gitu ya untuk bisa seseorang itu self love. Nah, yang pertama itu adalah self awareness. Self awareness pastinya kita punya kesadaran dulu nih, kesadaran yang baik mengenai kondisi diri kita sendiri. Apa sih emosi yang kita rasakan, apa kondisi yang kita alami, atau mungkin ada emosi atau perasaan tertentu yang mungkin bisa berdampak ke tindakan kita. Nah, itu kita bisa aware, kita bisa sadar mengenai diri kita. Jadi yang pertama perlu ada self awareness. Nah, berikutnya
komponen yang kedua yaitu self-worth. Nah, self-worth ini pengertiannya adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya berharga. Nah, di self-worth ini, seseorang bisa meyakini dirinya berharga itu terlepas dari apapun pencapaian, prestasi, ataupun kualitas dirinya, gitu. Jadi mungkin kalau kita tahu secara umum pasti setiap orang tuh punya hal baik dan yang masih kurang gitu ya, punya kelebihan, punya kelemahan lah, ibaratnya gitu. Nah, terlepas dari segala kelemahannya, apapun kondisinya, dia bisa meyakini bahwa dia adalah seseorang yang berharga. Nah, komponen yang ketiga yaitu self-esteem. Self-esteem ini terkait nih sama pencapaian. Kalau tadi self-worth itu terlepas dari pencapaian dan kondisi seseorang, kalau self-esteem lebih terkait dengan kualitas dan pencapaian yang dimiliki seseorang. Nah, self-esteem ini adalah kondisi di mana seseorang merasa puas dan nyaman dengan siapa dirinya sebenarnya. Jadi, siapa dirinya, apa yang dimilikinya, apa prestasinya, dan di mana dia berada gitu ya. Nah, gimana sih biar self esteem ini bisa meningkat? Tentunya terkait nih sama self worth tadi gitu. Jadi kebayangnya kalau seseorang punya self worth yang udah baik, dia bisa menghargai dan bisa meyakini dirinya berharga, apapun kondisinya, apapun pencapaiannya, dia akan cenderung lebih mudah nih untuk merasa puas dan nyaman dengan siapa dirinya. Sebaliknya, kalau misalnya seseorang belum punya self worth yang baik, dia cenderung ngerasa dirinya nggak berharga gitu ya, nggak bisa, nggak mampu, kayak gitu. Nah, self esteem ini juga bakal sulit gitu ya. Mungkin kalau kita pernah lihat nih contohnya sehari-hari ya, mungkin yang dekat dengan lingkungan kita sehari-hari, mungkin kita bisa punya teman sekolah atau teman kuliah atau teman di kantor yang sebenarnya prestasinya tuh udah bagus gitu ya. Mungkin kita ngelihat fisiknya juga, aduh dia cantik, dia ganteng, terus misalkan secara finansial dia mapan, terus misalkan dia punya jabatan yang oke, tapi kok dia kayak nggak pernah puas gitu ya, atau nggak pernah menghargai dirinya sendiri. Selalu ngerasa ada yang kurang, selalu ngerasa nggak cukup, nggak mampu, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak harus loh punya segala hal yang dipandang secara duniawi tadi baik-baik itu untuk bisa punya self esteem yang baik, kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah self care. Nah, self care mungkin sempat kesinggung juga ya di Tabula Talks yang 2 minggu lalu. Jadi self care ini terkait juga sama self love itu adalah tindakan untuk menjaga kesehatan diri gitu ya. Nah, kesehatan ini sebenarnya nggak cuma fisik aja teman-teman, tapi bisa meliputi fisik dan juga psikologis. Mungkin kalau fisik seperti olahraga, makan makanan bergizi, menjaga kebersihan diri, dan juga kalau psikologis itu bisa seperti melakukan hobi yang disenangi atau menghabiskan waktu dengan keluarga gitu ya. Menghabiskan atau mengobrol dengan orang-orang yang nyaman gitu. Itu bisa untuk self care dengan psikologis kita, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang aspek self love nih terkait dengan self awareness ini, perlu nggak sih Kak kita tuh harus bukan mengekspresikan emosi kita kepada diri sendiri aja, tapi kepada orang lain gitu Kak? Ekspresi emosinya dalam hal apa nih? Misalnya dalam bentuk curhat ataupun mungkin lebih ke nangis gitu ya? Atau Oke. Boleh dong, pastinya boleh. Nah, balik lagi, gimana ekspresi emosi itu bisa sesuai sama yang kita butuhkan dan juga kita juga bisa ekspresi emosi yang baik tentunya juga kita memperhatikan kondisi lingkungan nih ya, kondisi sekitar gitu. Apakah yang kita ekspresikan ini berdampaknya gimana ya buat orang lain gitu ya. Maksudnya misalkan contoh simpelnya ya kalau marah-marah apakah itu menyinggung perasaan orang lain kayak gitu. Tapi sebaliknya juga kita boleh banget memang mengungkapkan perasaan atau misalkan kita kecewa atau kita kesel pastinya dengan cara-cara yang positif, dengan komunikasi yang enak. Dan juga kayak tadi misalkan Safera bilang menangis, itu juga boleh gitu ya. Dan itu memang kalau disadari perlu kenapa enggak gitu ya, menangis bukan berarti lemah, dan kalau kita sadar sama kondisi diri kita, apa yang kita butuhin, dan hal-hal itu memang bisa dilakukan untuk bikin diri kita jadi lebih baik sebenarnya. berarti penting juga ya untuk melepaskan
emosi gitu. Mhm. Nah, Dengan cara-cara yang positif dan sehat tentunya ya. mhm. Gitu. Oke, terus kalau kita tadi lanjut mungkin ya, Safera juga nanya, terus gimana sih caranya biar self love gitu ya? Nah, setelah tadi aku kenalin ada komponen-komponen atau aspek-aspeknya nih di dalam self love, cara untuk mengasahnya yang pertama nih adalah dengan know yourself more gitu ya. Jadi kenali diri teman-teman lebih baik dulu. Kenali diri ini meliputi apa aja sih? Meliputi kepribadian, bisa ya. Nah, setiap orang punya kepribadian yang beda-beda nih. Karakteristik teman-teman seperti apa sih? Pribadi teman-teman seperti apa? Nah, itu juga bisa nih, kenali untuk bisa lebih mengenali diri. Terus, keinginan versus kebutuhan gitu ya. Jadi kadang kita pengen sesuatu atau kita misalkan pengen hal apa gitu ya, baik secara materi ataupun non materi versus kebutuhan. Nah, jadi kita juga bisa mengenali sebenarnya apa sih yang benar-benar kita butuhin atau itu cuma keinginan kita aja, gitu. Mungkin aku kasih contoh juga ya biar lebih kegambar nih teman-teman. Di sini misalkan kepribadian contohnya, kayak yang simpel deh, yang awam banget yang orang-orang banyak tahu juga, introvert sama extrovert. Nah teman-teman nih pribadi yang seperti apa sih? Gitu. Ketika misalnya teman-teman seorang yang introvert, terus misalkan teman-teman lagi down atau lagi sedih, kecewa, terus misalkan, banyak nih orang-orang yang ngomong, "Gi, sana jalan-jalan, ketemu orang gi, biar lu nggak bete," gitu ya, atau biar, lu happy lagi, kayak gitu. Nah, mungkin itu belum tentu tepat gitu ya, misalkan buat teman-teman yang introvert. Bisa jadi emang teman-teman introvert yang lebih butuhin, "Nggak apa-apa kok, gue butuh waktu sendiri aja," misalkan untuk me time, untuk text time diri sendiri, mungkin itu bisa bikin diri teman-teman ngerasa lebih baik. Tapi kalau teman-teman nggak cukup mengenal kepribadian teman-teman, terus sekedar ngikutin cara-cara umum atau saran-saran dari orang lain, bisa jadi itu nggak efektif atau misalkan teman-teman malah ngerasa jadi lebih lelah, lebih capek, bukannya membantu diri teman-teman jadi lebih baik, kayak gitu. Nah, itu tadi, pentingnya mengenal diri teman-teman lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah make boundaries, teman-teman. Tentukan batasan yang sehat dan juga kelilingi diri teman-teman dengan hal-hal yang positif, gitu ya. Setiap orang punya batasan beda-beda nih, dalam toleransi dengan lingkungan sosial, dengan orang-orang sekitar, dan juga kelilingi diri teman-teman dengan hal yang positif. Maksudnya gimana? Contohnya kayak misalnya, kita dikelilingi sama teman-teman atau ada orang-orang yang kalau kita cerita, kayak bawaannya tuh malah yang makin disalah-salahin kayak gitu. Misalnya nih, jadinya bukan bikin kita ngerasa lebih baik atau kita dapat pencerahan atau insight, tapi mungkin bikin kita malah merasa makin, "Ya kayak gue salah ya, kayaknya gue nggak berharga, kayaknya gue nggak layak," kayak gitu. Nah, dengan teman-teman, paham teman-teman boleh banget loh mengelilingi diri teman-teman yang positif. Dalam hal ini bukan berarti pilih-pilih teman, tapi teman-teman bisa buat batasan tadi, make boundaries. Mungkin oke nih sama si A, kalau cerita gue cerita yang, mungkin yang happy-happy aja lah atau yang nggak dalam gitu masalahnya ya masalah-masalah yang simpel-simpel aja di keseharian gitu. Karena udah tahu kalau misalkan cerita yang berat, yang udah melibatkan emosi kok gue malah bukan ngerasa lebih baik, tapi gue malah ngerasa, lebih tadi ya, lebih down, lebih disalahkan gitu. Tapi mungkin ke si B nih, dia kalau gue cerita tangkepannya lebih positif, bisa ngasih insight, ngasih pandangan lain. Nah mungkin ke si B deh, gue bisa cerita yang lebih dalam. Misalkan seperti itu, jadi teman-teman bisa bikin, boundaries juga nih, tentukan boundaries yang sehat dan juga kelilingi diri teman-teman dengan hal-hal yang positif, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah be mindful teman-teman. Be mindful ini artinya, fokus ya pada kondisi saat ini, live in the moment gitu, di mana teman-teman saat ini berada, apa yang teman-teman sedang alami, apa yang teman-teman hadapi. Nah, seringkali kita kebawa nih sama trauma atau luka-luka di masa lalu yang bikin kita ngerasa jadi melabel diri atau ngerasa, "Ya kan gue selalu gagal, ya kan gue selalu nggak bisa nih, dulu aja gue gini gini gini." Ataupun khawatir ke hal yang belum terjadi nih ke masa depan.
bisa nggak ya, mampu nggak ya, gitu. Jadi bikin teman-teman banyak meragukan diri sendiri. Nah, dengan be mindful ini membantu teman-teman untuk, oke, saat ini apa yang sedang teman-teman hadapi, apa yang teman-teman jalani, itu bisa, fokus untuk do the best di saat ini, gitu. Itu yang ketiga. Mungkin sampai saat ini sampai sejauh ini gimana Safera, ada yang mau ditanyain dulu atau dibahas dulu? Masih ada 2 poin lagi. Sebetulnya pengen lebih kebahas ke soal lingkungan ya, karena ini mungkin jadi permasalahan yang sering dialamin gitu. Seringkali nih kita punya teman banyak, tapi dia tuh nggak suportif gitu ke kita. Dia kalau misalnya kita curhat mungkin malah nyalah-nyalahin atau mungkin dia ngeluarin kata-kata yang bikin kita ngerasa nggak layak ataupun ngerasa ragu pada diri sendiri ini. Nah, tentunya seperti yang tadi Kak Vika bilang, kita tuh harus harus membuat diri kita dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, gimana ya Kak caranya buat bisa menjaga pertemanan dengan orang-orang tersebut, tetapi kita itu masih bisa dikelilingi hal-hal yang positif. Nah ya mungkin kayak contoh yang tadi juga udah aku sebutin tuh. Jadi bukan berarti teman-teman kayak mungkin ini ya Saf, kayak pilih-pilih teman jadi takutnya ya. Jadi maksudnya kayak, oh kalau yang enggak ini kita jadi kayak jaga jarak deh atau menjauh gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Gimana kita bisa tadi pilah-pilah nih, misalkan oh teman si ini ya memang mungkin kita interaksinya, oh dia teman buat pergi makan aja misalnya nih, gitu. Atau oh dia teman buat ya yang misalkan ngebahas hal-hal umum atau sharing info-info umum kayak gitu. Nah itu kan teman-teman juga tahu ya, ada teman-teman yang emang lebih nyaman buat hal-hal tertentu, ada teman-teman yang, lebih nyaman untuk hal yang lain gitu. Kayak tadi misalkan kalau lagi down atau ada lagi masalah berat, kita bisa datang ke teman-teman yang suportif, yang lebih kasih insightful, yang kasih hal-hal positif, insight positif, seperti itu. Dan juga bukan berarti kalau gimana menjaga pertemanan, ya tetap dengan kontak ya pastinya, tetap jaga relasi, tetap berkomunikasi, itu juga akan tetap bisa kok menjaga relasi teman-teman, gitu. Dan juga mungkin aku sedikit tambahin, di dalam self love ini adalah kan tadi kita menghargai atau kita, bisa mengapresiasi diri sendiri. Nah ini memang tidak bergantung pada penilaian atau, pandangan orang lain, kayak gitu nih teman-teman. Ini adalah salah satu tantangan juga sih dalam self love. Seringkali yang menjadi tantangan itu, ya tadi ya omongan orang, terus penilaian orang lain, misalkan dibanding-bandingin, bahkan dari mungkin orang tua sendiri ya, dari kecil kadang udah suka banding-bandingin, ataupun saat ini nih medsos gitu ya, itu juga tantangan terbesar banget. Kita jadi cenderung ngelihat orang lain, ngebandingin diri kita sama orang lain. Nah, kayak gitu. Itu juga tantangan sih, gimana supaya kita tetap bisa menghargai diri kita sendiri, apa adanya gitu, maksudnya apa adanya dengan ya segala hal yang ada di dalam diri kita, tanpa menggantungkan hal itu tuh ke penilaian orang lain. Nah, cuman bukan berarti hati-hati nih, jangan terjebak juga. Apa adanya tadi, itu bukan berarti kayak yang pasrah gitu loh. Kayak misalkan, oh gue emang kayak gini orangnya gitu ya. Jadinya terus nggak mau berubah atau nggak mau improve kayak gitu. Nah, di dalam self love tadi kan juga inget nih definisinya adalah untuk sebenarnya mengembangkan diri sendiri teman-teman juga menjadi lebih baik. Jadi ketika misalnya ada masukan dari orang lain, ada penilaian, nah boleh aja tuh teman-teman balik lagi ke diri teman-teman, intinya fokusnya semua di diri sendiri. Teman-teman yang bisa evaluasi gitu ya, apakah hal itu emang adalah hal yang perlu kita improve? Apakah itu hal yang perlu kita tingkatkan? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita care sama diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri, udah pasti teman-teman tuh mau bertumbuh juga toh jadi lebih baik gitu. Jadi kalau kita cukup
peduli dan menghargai diri kita, pasti kita nggak akan yang pasrah atau membiarkan diri kita, terjerembab gitu ya dalam kondisi-kondisi atau perilaku yang sebenarnya tuh nggak baik, kayak gitu. Berarti, tentunya kita dalam mengembangkan diri sendiri, harus mendengarkan saran orang lain, tetapi mungkin bisa kita pilah-pilah kali ya saran-sarannya. Betul. Mungkin yang sering didengar istilahnya kayak gini, ketika kita mau berubah gitu ya, ketika kita mau merubah suatu, intinya jangan rubah dirimu karena kamu takut sama penilaian orang lain gitu ya. Jangan kamu rubah dirimu cuman karena kamu mau diterima orang lain atau takut penilaian orang tadi. Belum tentu gitu ya, istilahnya kamu udah berubah, nggak jaminan kok orang lain maksudnya bisa menghargai kamu gitu ya. Nah, jadi jangan menggantungkan improvement atau perkembangan diri kita tuh sama penilaian atau penerimaan orang lain. Tapi silahkan kamu boleh merubah diri kamu menjadi lebih baik, kamu belajar menjadi lebih baik, itu ketika kamu memang mau menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi kamu boleh berubah ketika itu memang didasari oleh keinginan kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan karena hanya untuk mendapat penerimaan orang lain atau menyenangkan orang lain, gitu. Mungkin Kak Vika boleh nih, lanjut ke tadi 2 aspek tadi ya? Katanya masih ada Oke. 2 aspek. Nah, aspek yang keempat, bukan aspek ya, tadi kita lagi bahas cara ya, cara Oh iya, untuk, cara mengenali. mengasah self love. Nah, yang keempat adalah self partnering atau mungkin biasanya self talk gitu ya, teman-teman. Nah, self partnering ini sebenarnya adalah gimana kita membangun, menjalin relasi dengan diri kita sendiri atau bisa dibilang biasanya inner self. Nah, kita sadar nggak sih teman-teman, sebenarnya tuh, pribadi yang paling banyak berdampak atau paling yang selalu mendampingi, menemani keseharian kita itu ya diri kita sendiri gitu ya, sebenarnya adalah pribadi kita sendiri. Tapi seringkali kita justru kurang bisa nih mengapresiasi atau menghargai diri kita sendiri. Simpelnya kayak kita lebih gampang buat muji orang lain atau ngelihat kebaikan-kebaikan orang lain. "Ih, dia hebat ya, dia pinter banget, dia cantik banget," gitu ya. Tapi kita susah banget mungkin buat mengapresiasi atau memuji diri kita sendiri, gitu. Nah, sebaliknya nih, kita lebih gampang mungkin menyalahkan atau melihat hal-hal yang jelek dari diri kita, kayak gitu, kayak, "Emang nggak mampu nih, emang nggak bisa, gue emang nggak secantik dia," gitu ya, "emang gue nggak seberhasil dia." Gitu. Nah, itulah gunanya teman-teman, kita juga perlu nih, self partnering ini ambil waktu untuk kita lebih bisa menyadari gitu ya, kita bisa takes time untuk diri kita sendiri, kita lebih menghargai nih, apapun yang sudah kita alami, apapun, kondisi diri kita saat ini, dan juga termasuk memaafkan diri sendiri, gitu. Jadi bisa kita misalnya dengan berterima kasih gitu ya ke diri sendiri, "Makasih loh sejauh ini kamu sudah berjuang," gitu ya, "kamu sudah terus mau berusaha, kamu udah bisa bangkit lewat segala tantangan, jatuh bangun, dan mau selalu berjuang untuk ada sampai hari ini." Dan juga memaafkan diri sendiri gitu ya, "It's okay kemarin belum sempurna, it's okay kemarin masih gagal, tapi yuk," gitu, untuk fokus gimana jadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman bisa tuh takes time kayak gitu untuk bisa self talk atau self partnering dengan diri sendiri. Itu yang keempat. Nah, yang kelima yaitu evaluasi diri secara berkala, gitu ya. Mungkin kalau tadi aku udah sebut juga, tantangan terbesar ya dalam self love itu adalah terkait dengan banding-bandingin ya. Jadi jangan membandingkan diri kita sama orang lain karena itu nggak pernah ada habisnya. Tapi silahkan teman-teman bandingkan diri kamu saat ini dengan diri kamu yang dulu. Gitu ya. Jadi evaluasi diri kamu secara berkala, lihat dirimu saat ini, dan bandingkan dengan dirimu yang dulu. Kamu akan lihat betapa banyak perkembangan yang sudah kamu lalui gitu ya, banyak tantangan yang sudah bisa kamu hadapi, dan ada improvement-improvement, hal-hal baru, keterampilan baru yang kamu sudah jadi lebih baik dibanding diri kamu yang dulu, gitu. Itu 5 5 poin untuk mengasah self love.
kalau dari aku. Nah, terkait menjalin relasi dengan diri sendiri nih Kak. Kan tadi seperti yang Kakak bilang, kita mungkin bisa memuji diri sendiri. Ataupun mungkin kita bisa merasa puas dengan diri kita sendiri. Nah, tapi nih kadang-kadang tuh mungkin yang ditakutkan itu kalau misalnya kita sering memuji diri sendiri tuh takutnya kayak ke over proud gitu akan diri sendiri. Iya, iya. Nah, sehingga kita tuh jadi pribadi yang nggak mau berkembang gitu karena ya ngerasa kita tuh udah cukup gitu. Nah, untuk menghindari rasa over proud ini gimana ya Kak? Nah, sebenarnya kalau di self love itu lebih ke menghargai ya. Jadi memuji itu sebagai bentuk penghargaan. Kayak misalkan, wah aku udah cukup, aku udah hebat nih, aku kemarin bisa menjalani apa nih ujian apa misalkan di kantor aku bisa lulus tepat waktu gitu ya misalkan. Jadi ada menghargai atau mengapresiasi tadi diri sendiri atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita lalui. Nah, gimana biar nggak over proud tadi? Nah, kalau di dalam self love ini adalah memang fokusnya ini untuk mengapresiasi dan terus bertumbuh nih menjadi diri sendiri. Mungkin kalau yang tadi kayak Safera tanya, jadi kayak ada kecenderungan narsis gitu ya mungkin ya, Saf? Iya. Nah, kalau di narsis sendiri ini mungkin jadi udah beda nih sama self love. Dimana kalau misalkan narsis atau narsisisme ini itu perilaku seseorang yang kayak mencintai diri secara berlebihan, jadinya dia cenderungnya memang egois dan menganggap dirinya itu paling benar gitu. Ketika dia menganggap dirinya paling benar atau paling hebat, itu secara sadar nggak sadar udah ada komparasinya sama orang lain. Jadi kayak melihat, oh gue lebih hebat daripada dia, gue lebih mampu daripada dia, gitu ya. Jadinya kayak over proud mungkin, atau jadinya kecenderungannya tadi ke narsis. Kayak menganggap dirinya yang paling bener, gue emang paling mampu, gue emang paling bisa. Sedangkan kalau di self love ini dalam pengertian self love yang sehat, itu adalah dia mampu menghargai dirinya sendiri, jadi bisa berteman dengan dirinya sendiri, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, gitu. Jadi dia udah bisa memang menghargai dirinya, bisa mengapresiasi dirinya, tanpa perlu embel-embel komparasi sama orang lain, kayak gitu. Itu yang membedakan mungkin tadi antara self love dan si narsisisme tadi. Berarti mungkin dalam mencintai diri sendiri ini harusnya ya ini bisa menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Itu mungkin arti self love yang sebetulnya gitu Kak. Iya, betul banget. Jadi memang dengan self love yang terus berkembang pasti bisa menjadi individu yang lebih baik gitu ya untuk dirinya sendiri ya, dan juga secara nggak langsung bisa berdampak juga pastinya untuk orang lain gitu. Ketika seseorang merasa puas, nyaman, menghargai dirinya sendiri, yang tadi kan kecenderungannya mungkin dia nggak akan yang egois, dia nggak akan yang kayak menjelekkan orang lain, atau nggak yang akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain kayak gitu. Karena dia sudah cukup puas dan nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi secara nggak langsung memang dia akan menjadi pribadi yang lebih baik buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain gitu. Nah, terkait mungkin bisa kita beralih gitu Kak ke pertanyaan lain. Mungkin nih Kak dari self love ini bisa nggak ya Kak menjadi faktor yang besar gitu dalam kebahagiaan seseorang? Tentunya gitu ya, dengan self love tadi mungkin seperti yang komponen-komponen yang ada di dalamnya tuh, kalau tadi teman-teman udah dengar juga, nah itu pasti bisa berdampak pada kebahagiaan seseorang karena dia akan punya kecenderungan puas dan nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi akan lebih mudah untuk merasa bahagia gitu. Mungkin kalau contohnya yang kayak tadi aku sempat ceritain juga,
Ada ya orang misalkan udah dengan segudang prestasi atau pencapaian, kedudukan yang tinggi, tapi dia nggak puas nih, atau dia kayak ngerasa ada aja yang kurang. Jadi dia nggak happy gitu ya mungkin dengan kehidupannya, karena selalu ngerasa kurang dan nggak nyaman gitu dengan yang, dia jalani. Tapi sebaliknya misalnya nih seseorang dia misalkan kerja masih staff gitu ya, dia staff, mungkin dia belum punya jabatan yang tinggi, tapi ketika dia self love dia bisa melihat bahwa, "Oh, oke nih dengan pekerjaan sekarang ini, aku bisa belajar banyak hal gitu ya, aku bisa belajar hal baru, aku bisa menambah keterampilan baru, walaupun mungkin aku belum punya kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain," gitu ya. Karena kan nggak perlu melihat, perbandingannya dengan orang lain juga. Tapi dia bisa appreciate gitu apa yang dia punya, apa yang dia miliki saat itu, dan itu pasti bikin dia jadi ngerasa lebih happy juga untuk menjalani hari-harinya, gitu. Berarti nih, self love ini juga bisa menjadi, eee faktor peningkatan kinerja kita ya dalam melakukan kegiatan kegiatan gitu? Bisa juga gitu. Jadi lebih pastinya mau selalu improve ya untuk jadi lebih baik gitu kalau self love tadi. Karena juga sadar dirinya memang perlu terus bertumbuh nih menjadi lebih baik lagi. Nah, Kak, Mungkin iya gimana, Sat? enggak Vika dulu aja nggak apa-apa tadi. Enggak, cuma mau nambahin contoh aja sih. Kalau ngomong soal kinerja atau apa, mungkin aku juga punya contoh, mmm, ini sebenarnya pengalaman pribadi juga sih, dan gak mudah. Aku tuh juga dari dulu kayak gini, aku takut banget kayak yang aku tuh pemalu gitu, kayak nggak berani nih ngomong depan orang, kayak tampil di muka umum, kayak gitu aku tuh malu banget gitu ya, nggak berani. Kalau dulu beberapa kali entah kenapa, tapi beberapa kali tuh dipercaya menjadi ketua-ketua gitu di organisasi dan komunitas aku. Nah, setiap kayak mimpin rapat kecil aja gitu, aku tuh bisa udah gemeteran, padahal kecil deh, paling cuman sekitar 10-an atau belasan orang dan itu kayak yang informal gitu loh dari dulu zaman aku sekolah gitu. Yang duduk melingkar di rumah itu aku udah bisa kayak grogi banget, takut gitu. Bahkan kayak disuruh presentasi yang cuma bacain doang nih apa yang udah ada, itu juga bisa nggak mau deh, bisa kabur yang sampai kayak gitu. Nah, cuman seiring waktu gitu ya, aku juga, mmm, nggak cepet sih gitu ya, maksudnya proses waktu yang panjang gitu. Jadinya ya, aku tahu nih kalau misalkan ngomong depan orang itu sebenarnya bukan berarti yang, "Oh ya udah gue emang pemalu, jadi gue tuh emang nggak bisa deh kayak disuruh ngomong depan orang," gitu ya. Mungkin kayak, sekarang nih ngomong gini ya nggak tahu berapa banyak yang denger kayak gitu. Kan itu diperlukan juga gitu ya dalam bekerja, dalam pas di kuliah, bekerja, dan itu kan pasti diperlukan banget ya ngomong di depan orang. Jadinya, oke nih mau terus belajar gitu, ketika ada kesempatan entah gimana misalkan dipercaya lagi gitu untuk, posisi-posisi yang kayak nge-lead gitu, oh ya udah gitu ya, dijadikan itu belajar lagi, belajar. Bahkan sampai sekarang juga aku masih terus belajar gitu, karena aku melihat ini, mmm, hal yang emang diperlukan gitu, yang memang perlu untuk membantu aku juga ketika ini berkembang, ini jadi lebih baik, itu juga pasti akan mendukung pribadi aku dan kinerja aku gitu. Bukan yang, "Oke deh kayak gue nerima apa adanya, gue emang introvert," gitu ya, misalkan gue emang pemalu, gue emang nggak bisa ngomong di depan orang banyak, terus do nothing gitu. Jadi ketika kita, self love dan kita cukup aware sama kondisi diri kita tahu nih apa yang sebenarnya kita perlu untuk kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Wah, berarti emang penting banget ya self love ini dalam hidup kita ini. Mhm. Eee, mungkin setiap orang pastinya punya tujuan nih, Kak, Mhm. untuk mencapai tujuan itu tentunya, seperti yang obrolan-obrolan sebelumnya, self love ini mungkin menjadi, faktor yang sangat besar untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi nih Kak, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri dan kita mampu mengembangkan diri sendiri, nah ternyata kita ini, mungkin belum bisa mencapai tujuan tersebut. Nah sehingga kita, eee arti mungkin cenderung tidak mencintai diri kita sendiri, mungkin bisa ya, eee, nah cara untuk,
tetap mencintai diri kita sendiri ketika kita gagal dalam mencapai tujuan itu gimana ya, Kak? Jadi gimana supaya bisa berproses dari kegagalan tadi dan terus berusaha mencapai tujuan gitu ya, Sal? Iya. Oke. Nah, salah satunya mungkin yang dapat dilakukan dengan evaluasi tadi tuh, gitu ya. Mungkin bisa evaluasi cara-caranya sebenarnya yang udah kita lakukan apa aja sih gitu ya. Yang mungkin kalau ketika kita masih gagal, yang masih kurangnya di mana ya, yang belum tepatnya di mana ya gitu. Dan dengan kita melakukan evaluasi diri, kita kan bisa menemukan nih, apa sih kita mau aware, kita mau sadar apa yang masih jadi mungkin keterbatasan atau penyebab dari masih gagalnya tadi. Dan juga kita mau belajar tuh dari hasil evaluasi tadi untuk kita menjadi lebih baik ke depannya gitu. Untuk bisa mencapai tadi ya tujuan yang sebenarnya ingin dicapai apa. Pentingnya evaluasi diri sendiri tuh ya mungkin untuk membantu kita berproses lagi untuk mencapai tujuan kita sebelumnya gitu ya. Tapi tentunya harus tetap mencintai diri kita sendiri gitu ya, Kak, ya? Nah, pastinya dengan evaluasi, kita juga jadi lebih aware kan sama kondisi kita gitu ya. Kita jadi lebih aware misalkan apa yang sebenarnya udah dilakukan dengan baik, apa nih yang masih kurang gitu ya, kita jadi lebih bisa aware. Kemudian kita juga jadi lebih bisa, tadi ya mungkin menghargai kalau udah ada usaha-usaha yang, oh yang di sini-sininya udah baik nih gitu ya, di sini udah oke. Nah, yang masih kita sadari kurang ini, nah pastinya kan kita juga ingin dong berkembang gitu ya, jadi lebih baik, maka kita akan berusaha lebih lagi nih, gitu, untuk mengatasi yang masih kurang dan untuk mencapai tujuan kita. Berarti dari obrolan-obrolan sebelumnya tadi tuh ternyata manfaat self love itu banyak banget ya, bukan buat diri kita sendiri, tetapi mungkin bisa meningkatkan diri kita sendiri dan mungkin bisa membantu kita berkembang ke depannya ya mungkin ya, Kak, ya? Pastinya. Aplikasinya tuh bisa luas banget ya, bisa banyak banget dalam segala aspek kehidupan gitu mungkin yang dijalani. Wah, berarti emang self love ini berperan besar ya dalam kehidupan ini. Aku baru aware Dalam sekarang. pastinya dalam pekerjaan, dalam relasi juga gitu kan. Dalam berbagai hal sih bisa banget berdampak sih self love ini. Wah, menarik banget nih Kak topik malam ini. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya Kak, gimana? Boleh boleh. Jadi kita bisa lebih bahas, apa nih yang sebenarnya mungkin ada yang teman-teman pengen lebih tahu gitu ya, yang mau ditanyakan. Oke. Nah, buat teman-teman semua nih, boleh banget nih bertanya seputar topik malam ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dengan fitur Telegram yang ada, ataupun boleh chat di kolom komentar nih. Nah, yuk teman-teman yuk kita langsung buka sesi tanya jawabnya. Mungkin saya mau nanya-nanya lagi, boleh nggak Kak? Boleh sambil nunggu ini ya. Tadi belum bisa ya? Iya, sepertinya belum ada pertanyaan. Oh, oke. Oh, ini ada. Oh, ada ya? Carmila ya? Ya, Oh iya. Boleh Kak langsung? ya suara saya jelas kedengaran? Jelas. Ya, makasih sebelumnya karena saya telat join ya di kelas malam ini. Tadi saya belum dengar caranya supaya self love kita itu nggak malah jadi egois gitu. Oke. Baik, mungkin aku review dikit tadi ya. Jadi self love supaya nggak jadi egois. Nah, mungkin perbedaannya gini, ketika self love kita kan fokusnya adalah menghargai dan juga, mengapresiasi diri sendiri gitu ya. Nah, gimana kita bisa merasa diri kita berharga dengan segala apapun yang kita punya. Caranya supaya nggak jadi egois adalah, teman-teman jangan meng-compare atau membandingkan dengan orang lain gitu ya. Mungkin kalau ketika kita sudah melihat atau mulai nih melibatkan atau membanding-bandingkan atau
menilai orang lain gitu. Jadi ada kecenderungan untuk misalnya ngerasa, oh gue lebih baik gitu ya, atau gue yang paling bener nih, gue yang lebih mampu gitu ya, gue lebih penting daripada dia gitu. Nah itu sebenarnya udah bukan self love gitu ya. Jadi kecenderungannya tadi kalau kita bilang mungkin egois atau narsis gitu. Jadi ngerasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling baik, yang paling penting gitu seolah-olah untuk dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang bisa self love gitu, hargai dirimu, apresiasi dirimu, terima keadaan dirimu tanpa perlu membandingkan atau mengkomparasi dengan orang lain gitu. Jadi nggak perlu tuh ngerasa oh iya ya gue lebih baik soalnya dia juga nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu tuh gitu ya. Di dalam self love teman-teman adalah menerima dan menghargai diri sendiri tanpa melibatkan atau membandingkan dengan orang lain. Seperti itu. Oke, makasih Kak Vika. Sama-sama, Carmila. Boleh nanya lagi nggak? Iya, boleh Carmila, silahkan. Ya, kan kadang nih kita mikir, aku kayaknya udah self love deh. Tapi kenapa pas saat kita interaksi sama orang, mereka itu menilai kita sebagai orang yang egois gitu? Apa mungkin ada kata-kata yang mencerminkan kalau kita tuh sebenarnya belum self love secara full, tapi masih ada selfishnya. Oke, baik. Masih terkait dengan egois itu selfish tadi ya. Nah, ketika maksudnya dapat nih respon atau komen dari orang lain seperti itu, gitu. Ketika kita cukup menghargai dan kita mau aware sama diri kita sendiri, kita mau jadi lebih baik, nggak ada salahnya langsung tanya aja gitu ya, langsung tanya, minta feedback, minta masukan dari orang lain yang ngomong gitu. Emangnya kenapa gitu, misalnya kenapa kamu menilai aku masih egois gitu ya, atau emang ada omongan aku yang kayak gimana yang menurut kamu jadi bikin egois. Kayak boleh banget gitu ya minta masukan, minta feedback dari orang lain, dan juga kita jadi bisa evaluasi nih diri kita sendiri kalau memang masih ada hal-hal yang kurang dan perlu diimprove. Tapi yang perlu diingat tadi, nah hati-hati jangan sampai terjebak terus kita merubah diri kita hanya untuk menyenangkan atau untuk diterima orang lain gitu. Jadi ketika kamu mau merubah diri kamu, berubahlah karena kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Kak Vika, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Carmila. Ada yang ingin bertanya lagi nih Kak. Kak Danis, langsung saya allow to speak ya. Halo Kak Vika. Halo. Ini suaraku Danis. kedengaran jelas nggak, Kak? Kedengeran? Jelas. Oke. Gini Kak, salah satu bentuk self love itu kan kita ngasih reward ke diri kita atas pencapaian yang sudah kita lakukan gitu. Meskipun pencapaian yang kecil gitu. Tapi kadang aku ngelihat teman-teman aku, atau kadang aku juga sih melakukan self reward-nya kebablasan nih, misalnya jajan pencapaiannya nggak seberapa, reward-nya kebablasan, misalnya jajan banyak lah gitu. Nah, gimana biar kita nggak kebablasan nih ngasih reward ke diri sendiri, dan kira-kira apa ya reward yang non materi gitu, tapi tetap bisa bikin kita tuh ngerasa ngerasa kita udah merasa kita bangga gitu, kita sudah melakukan pencapaian kita gitu. Pertanyaanku. Oke, thank you Denis pertanyaannya. Ya, oke teman-teman. Nah, terkait dengan tadi ya pemberian reward, kayak kebablasan nih, gimana nggak sesuai. Mungkin tadi terkait juga sama know yourself gitu ya. Jadi teman-teman kenali dulu nih diri teman-teman, sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhkan gitu ya. Tadi ya keinginan versus kebutuhan. Nah, ini seringkali tuh rancu, seringkali beda gitu ya. Emang beda maksudnya, keinginan dan kebutuhan ini. Contohnya kayak tadi kalau dari pertanyaannya Denis, mau ngasih reward ke diri sendiri. Nah, sebenarnya butuhnya reward yang kayak apa sih? Gitu. Nah, jadi tanya balik, lihat balik ke diri sendiri. Apakah misalkan butuhnya sebenarnya ya udah cuman makan enak sekali, itu udah bikin gue happy kok gitu ya, sebenarnya cukup misalnya. Atau butuhnya pergi jalan-jalan sama keluarga, sama pacar atau apa. Nah, jadi lihat nih kebutuhannya apa sih, seberapa kamu
merasa itu cukup bisa me-reward kamu, bikin kamu happy, bikin kamu puas gitu ya dengan hal yang kamu lakukan. Nah, seringkali jadinya kebablasan itu karena keinginan. Nah, sebenarnya kamu nggak butuh, tapi kamu pengen. Itu ya jadinya yang mungkin bikin kebablasan tadi gitu. Jadi sebenarnya makan enak sekali cukup deh. Tapi terus jadi kebablasan nih, udah sekalian jalan-jalan, belanja ini, belanja itu gitu ya. Nah, jadi kenali dirimu, kenali apa yang sebenarnya kamu butuhkan, gitu. Kalau terkait dengan reward, non-materi, tadi bisa juga dengan hal-hal yang memang sifatnya psikologis gitu ya, mungkin memberi kesenangannya gitu. Jadi seperti tadi misalkan menghabiskan waktu dengan keluarga gitu ya, atau ketemu atau ngobrol sama teman-teman, kalau sekarang kan emang susah ya ketemu atau pergi, mungkin video call atau mungkin nonton film kesukaan, kayak gitu juga boleh banget. Misalnya udah seminggu nih, yang full banget kerja atau ngerjain tugas atau banyak pekerjaan berat. Oke, udah berhasil nyelesain tugas sesuai deadline, mau reward nonton misalkan 1 atau 2 film yang kesukaan kayak gitu. Kayak gitu juga bisa. Gitu. Gimana Deni? Semoga bisa menjawab. Menjawab banget Kak. Terus nih Kak, misalnya kita sudah tadi melaksanakan tugas yang sudah kita lakukan, terus kita mau ngasih reward ke diri sendiri. Nah, idealnya reward itu diberikan as soon as possible atau ya santai aja gitu Kak. Oke. Nah, kalau itu sebenarnya nggak ada standar yang pasti sih. Balik lagi ke kondisi atau kebutuhan teman-teman tadi, gitu ya. Ke kebutuhan setiap dari orang bisa beda-beda. Ada yang misalkan memang balik lagi juga ke situasinya nih, situasi yang teman-teman hadapin. Misalnya, abis nyelesain deadline, oke emang ada waktu luang. Boleh banget nih, misalkan segera. Tapi misalnya deadline-nya selesai, ada hal-hal yang lebih prioritas atau yang lebih penting selain menyenangkan diri sendiri misalnya. Nah, itu juga teman-teman lagi yang pilah dan teman-teman lihat. Terus dirasain juga. Nah, reward-nya itu yang lebih bikin kamu ngerasa nyaman atau kamu happy, memang segera setelahnya atau ya udah deh entaran aja nggak apa-apa. Nah, menurutku balik lagi ke kondisi tadi itu sih. Ketika ada hal yang lebih prioritas, misalnya deadline udah beres, tapi penting juga deh misalkan buat beres-beres rumah misalnya, karena itu tanggung jawab kamu. Terus ketika kamu ngelewatin itu, atau kamu mentingin reward buat diri sendiri, nanti ada dampak yang gimana nggak gitu. Nah, itu balik lagi kan lihat ke diri masing-masing. Nanti jadi misalkan tugasnya keteteran, nggak beres lagi, nanti jadi ngerasa yang kebeban lagi, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan di-planning gitu ya, oke misalkan mau nonton 2 jam aja, habis gitu aku mau ngapain yang lain, kayak gitu. Jadi nggak ada patokan pasti dan teman-teman lihat, kebutuhan dan kondisi yang teman-teman hadapi, gitu. Oke Kak, bisa dipahami. Berarti balik lagi ke kondisi sama skala prioritas ya. Gitu Denis. Oke Kak Vika, thank you so much. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari salah satu peserta. Nah, pertanyaan ini, bagaimana ya supaya kita bisa self love ketika hidup di lingkungan yang membuat kita insecure? Kadang nih kalau seseorang lagi galau dengan suatu hal yang nggak bisa dicapai dan sudah ngerasa insecure, kita malah menjadi nggak cinta nih sama diri sendiri. Ngerasa nggak ada hal yang bisa membuat kita senang, mungkin hampir di titik putus asa, Kak. Oke. Nah, caranya adalah tadi yang pertama bisa dengan, teman-teman make boundaries dulu nih, gitu ya, make boundaries dulu. Mungkin kayak, minggu lalu gitu ya, kayak aku sempat dengar juga, sempat disinggung juga nih sama, Kak Sabrina. Jadi teman-teman bisa make boundaries ketika teman-teman dihadapkan pada stimulus-stimulus yang negatif atau yang malah bikin down, malah bikin ngerasa makin insecure. Contohnya kayak misalnya sosmed tadi ya, misalkan dari sosmed malah bikin ngerasa makin down, makin jadi ngerasa nggak mampu, dan juga ngelihat orang-orang lain kok lebih bisa, lebih hebat. Boleh banget teman-teman misalkan ya udah stop dulu gitu ya, jangan dilihat gitu, stop, sosmednya. Jadi bikin batasan. Atau kalau dikelilingi dengan orang-orang tadi, misalkan ya udah boleh kok teman-teman, boleh banget misalnya mau text time untuk sendiri dulu,
teman-teman yang tahu gitu ya berapa lama, boleh banget gitu untuk bisa memang menjaga tujuannya baik untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi supaya nggak terus-terusan nih dipaparkan gitu ya pada stimulus-stimulus yang negatif, omongan yang nggak enak, ya udah bikin batasan aja gitu ya. Bikin batasan tadi bukan berarti pilih-pilih teman, bukan berarti juga nggak mau temenan sama dia, tapi it's okay gitu ya. Teman-teman bisa buat batasan ini untuk diri teman-teman sendiri, untuk kesehatan mental teman-teman sendiri juga gitu. Ketika teman-teman nanti juga udah ngerasa lebih baik, udah better, toh juga akan bisa menjadi teman yang baik lagi buat mereka gitu. Kalau misalkan paksain terus-menerus di lingkungan yang nggak enak tadi, bisa jadi juga teman-teman malah makin ngerasa down dan berpotensi banget nih teman-teman jadi bisa menimbulkan sikap atau mungkin kata-kata yang nggak enak gitu ya ke orang lain. Kayak misalkan, "Kok lu gituin gua?" Atau misalkan, "Kan gue cuma butuh dengerin aja." Yang seperti itu. Jadi teman-teman it's okay banget boleh bikin boundaries yang memang sehat dan teman-teman rasa perlu untuk kesehatan mental, kebaikan diri teman-teman, gitu. Wah, semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, mungkin bagi teman-teman boleh nih buat bertanya lagi nih. Oke. Oh iya, mungkin aku sambil nambahin dikit, tadi juga ditanya gimana ya biar mungkin nggak makin insecure gitu. Nah, selain bikin batasan menghindari yang negatif, boleh juga teman-teman cari gitu ya, atau tadi nih ke orang-orang yang teman-teman rasa bisa menumbuhkan insight gitu, bisa memberikan dampak yang positif. Boleh banget konsul misalkan entah ke teman yang dipercaya, keluarga yang dipercaya, atau mungkin juga misalkan ke profesional kayak gitu. Atau mungkin cari-cari, artikel atau, apa ya, video apa yang bisa menumbuhkan semangat atau hal-hal positif ke teman-teman. Bisa juga tadi dengan melakukan evaluasi diri, lihat apa yang sebenarnya udah teman-teman capai selama ini, apa yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan, dan juga apresiasi diri tadi ya dengan self partnering, ucapin terima kasih ke diri sendiri, memaafkan kalau ada hal-hal yang belum sempurna, itu bisa membantu untuk, mengurangi insecure tadi. Wah, obrolan malam ini emang menarik banget ya Kak ya, dan tentunya seru banget nih Kak. Cepet banget ya, nggak berasa. Iya, nggak berasa. Nah, mungkin sebagai penutup, Kak Vika mau memberikan closing statement? Oke, baik kita udah tutup aja nih ya, Saf ya. Iya. Oke, baik. Nah, teman-teman dari aku, dari tadi yang sudah disampaikan juga aku cuma mau remind ya, self love itu bukan tujuan teman-teman. Jadi bukan suatu kayak garis akhir, suatu tujuan yang teman-teman, "Oke nih gue udah self love. Oh gue belum self love, gue harus self love," gitu ya. Jadi itu bukan suatu tujuan. Tapi self love is a journey, gitu ya. Jadi self love itu adalah sebuah proses yang never ending selama kehidupan kita. Gitu. Jadi akan terus gitu ya, akan terus berproses, akan terus berjalan sepanjang kehidupan kita. So, teman-teman jangan pernah lelah gitu ya untuk belajar, untuk terus mencari cara-cara yang bisa menumbuhkan self love tadi, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk mencari cara-cara yang membuat teman-teman bisa mencintai diri dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi setiap orang mungkin beda-beda. Tadi aku udah share mungkin beberapa cara, beberapa, mungkin poin untuk mengasah self love. Nah, mungkin tiap orang beda-beda nih. Ada yang buat, si ini dengan cara ini lebih ngena, buat orang yang lain cara ini lebih ngena. Nah, teman-teman terus explore gitu ya, terus cari apa sih cara-cara yang paling tepat atau, paling membantu teman-teman untuk bisa mencintai diri secara lebih baik lagi. Karena sangat mungkin misalkan teman-teman udah self love nih, di kondisi ini ngerasanya udah oke, gue puas dan nyaman dengan pencapaian yang ada, kondisi keluarga, kondisi pekerjaan, pasangan. Tapi sangat mungkin namanya kehidupan ya, nanti ada kegagalan, nanti ada, tantangan lagi, terus kita jadi ragu lagi nih, kayak kok gue nggak bisa ya, kok gue gagal. Nah, teman-teman belajar lagi untuk bisa menerima itu dan mengapresiasi, menghargai diri dengan lebih baik. Jadi terus self love adalah is a journey yang never ending, teman-teman. Wah, makasih banyak ya Kak Vika buat closing statement-nya, dan juga terima kasih banyak juga untuk Kak Vika atas sharing-sharing-nya dan pemaparan
materi pada malam hari ini nih, Kak. Nah, Sama-sama, Safera dan ya, teman-teman semua. semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa kembali ya, Kak. Pastinya. Wah. Semoga kedepannya kita masih bisa terus belajar dan tumbuh bersama Tabula. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Dadah semua. Thank you Safera dan Tabula juga untuk kesempatannya.